Plant-based diet, tapi makan seafood. Gimana ceritanya? Hai, aku Nona, mahasiswi profesi dietitian Universitas Brawijaya. Yuk kita bahas pertanyaan tadi. Udah sering gak sih dengar tentang plant-based diet yang katanya lebih sehat dan mampu membantu menjaga lingkungan? Sebenarnya apa sih plant-based diet itu? Jadi, plant-based diet adalah pola makan yang menjadikan makanan nabati sebagai sumber utama konsumsi, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, hingga serealia. Loh, tapi kok tadi ada yang makan seafood? Nah, sebelum bahas itu, kita bedah dulu nih jenis-jenis dari plant-based diet. Yang pertama, ada vegan. Udah nggak asing dong sama jenis diet satu ini? Jadi, vegan adalah diet yang hanya mengonsumsi makanan yang bersumber dari nabati. Jadi, pola makan vegan ini tidak mengonsumsi daging, susu, telur, dan madu. Yang kedua, ada whole food plant-based. Diet satu ini mungkin kurang familiar ya kedengarannya. Untuk diet satu ini mirip dengan vegan, namun diet ini menekankan pada segala sesuatu yang utuh. Maksudnya gimana tuh? Jadi mereka yang menerapkan whole food plant-based ini tidak mengonsumsi makanan yang terlalu banyak diproses, termasuk menghindari gula. Yang ketiga, ada vegetarian. Nah, diet satu ini menjadikan nabati sebagai sumber makanan, namun masih mengonsumsi madu, telur, susu, dan produk olahannya atau hanya salah satu dari ketiga bahan makanan tersebut. Yang keempat, ada pescatarian. Diet pescatarian adalah diet yang menjadikan nabati sebagai sumber makanan utama, namun disertai ikan dan makanan laut sebagai sumber protein hewani. Nah, diet ini nih yang bakal kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu, kita lanjut dulu ke jenis plant-based diet selanjutnya. Yang kelima dan juga yang terakhir ada flexitarian. Diet ini juga menjadikan nabati sebagai sumber makanan utama, namun masih memperbolehkan konsumsi makanan yang bersumber dari hewani, namun tidak sering dan juga dalam porsi kecil. Gimana? Udah paham kan sama jenis-jenis dari plant-based diet? Nah, sekarang kita lanjut bahas lebih dalam tentang pescatarian. Nah, seperti yang udah kita bahas sebelumnya, jadi pescatarian atau pesco-vegetarian berasal dari bahasa Italia, pesce yang berarti ikan dan vegetarian. Jadi diet ini menjadikan nabati sebagai sumber makanan utama, namun pada diet ini masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi ikan dan makanan laut atau seafood seperti udang, cumi-cumi, kepiting, lobster, dan boga bahari lainnya. Nah, karena masih diizinkan untuk mengkonsumsi ikan dan juga makanan laut pada diet ini, cocok banget nih buat kamu yang pengen nerapin plant-based diet tapi tetap boleh mengkonsumsi makanan yang bersumber dari hewani. Bentar, jadi tadi apa aja yang boleh dikonsumsi sama pescatarian? Oke, jadi makanan yang boleh dikonsumsi saat menjalani diet pescatarian ada sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan dan juga produk olahannya seperti tahu dan tempe. Kemudian juga ada ikan, baik ikan air asin maupun ikan air tawar, termasuk ikan tilapia seperti mujair dan nila. Selain itu, pescatarian juga diizinkan untuk mengkonsumsi seafood seperti kepiting, cumi-cumi, gurita, lobster, dan boga bahari lainnya. Selain itu, pescatarian juga diperbolehkan untuk mengkonsumsi madu, kemudian juga telur, dan susu beserta produk olahannya seperti keju dan juga yogurt. Terus, apa aja sih kelebihan dari pola makan pescatarian? Yuk kita bahas. Yang pertama, tentunya membantu menjaga kesehatan. Diet pescatarian menjadikan ikan sebagai salah satu sumber utama protein hewani. Dalam ikan terkandung omega 3 yang terbukti mampu membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan risiko peradangan, membantu menjaga fungsi otak, menjaga kesehatan mata, dan meningkatkan suasana hati berkaitan dengan fungsi omega 3 dalam melawan stres oksidatif. Selain itu, konsumsi makanan nabati pada diet pescatarian ini mampu membantu mengatur lipid darah, tekanan darah, membantu
membantu mencegah diabetes dan kanker kolorektal. Karena diet pescatarian berfokus pada konsumsi makanan nabati, ikan, dan seafood, diet pescatarian mampu membantu menjaga kesehatan tubuh hingga mengontrol berat badan serta mampu mencukupi kebutuhan protein dibandingkan dengan diet vegetarian atau vegan. Selanjutnya, membantu menjaga lingkungan. Yap, jadi selain bisa jaga kesehatan, diet pescatarian juga mampu membantu menjaga lingkungan. Kok bisa? Karena ikan dan makanan laut memiliki jejak karbon yang lebih rendah daripada produksi semua jenis daging dan unggas yang menyumbang hingga 15% dari seluruh emisi karbon yang disebabkan oleh manusia. Oleh karena itu, pescatarian dianggap mampu berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Nah, setelah bahas kelebihan dari diet pescatarian, jadi kepikiran nggak sih? Ada nggak sih kekurangan dari diet pescatarian? Jawabannya ada. Apa tuh? Yuk kita bahas. Seperti yang udah disebutin sebelumnya, diet pescatarian ini mengonsumsi seafood sebagai salah satu sumber protein hewaninya. Nah, konsumsi seafood seperti cumi-cumi, kepiting, gurita, dan lobster yang mengandung banyak kolesterol dapat meningkatkan risiko peningkatan LDL dalam darah. Namun tenang aja, untuk kamu yang tertarik menerapkan diet ini, masalah ini dapat diatasi dengan rutin berolahraga, meningkatkan konsumsi serat, dan mengolah bahan makanan dengan cara yang lebih sehat. Kekurangan lain yang dimiliki diet pescatarian adalah kemungkinan mendapatkan paparan merkuri berlebihan dari konsumsi seafood. Meskipun mengonsumsi seafood yang terkontaminasi merkuri dianggap tidak berbahaya pada orang yang sehat, kita tetap harus berusaha meminimalkan paparan merkuri dengan memilih seafood yang berpotensi rendah, seperti cumi-cumi, kepiting, udang, ikan herring, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara menerapkan diet pescatarian dapat dilakukan dengan membagi porsi makan harian menjadi 3 kali makan utama dan 2 kali snack. Dalam 1 kali makan utama, porsi konsumsi dapat dibagi menjadi 50% sayur dan buah, setara dengan 3 porsi, 25% protein nabati atau protein hewani dari ikan atau seafood, setara 2 porsi, dan 25% makanan pokok berupa biji-bijian atau karbohidrat kompleks, setara 1 porsi. Nah, setelah pembahasan terkait diet pescatarian ini, ada nggak sih dari kalian yang tertarik untuk nyoba nerapin? Tapi nanti sebelum nerapin jangan lupa untuk konsultasi dulu ya dengan ahli gizi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye!